Semuanya, hari ini Miss akan menjelaskan cara penggunaan logika if di Excel yang ada di handphone kamu. Ini untuk yang tidak memiliki komputer atau laptop. Yang pertama, kamu harus download Office dulu, yang ini. Kemudian kita buka Office-nya. Biasanya ini nanti mendaftar, kalian daftar aja sesuai dengan email kalian. Kemudian klik tanda yang tambah ini. Kemudian kita pilih yang Word, Excel, PowerPoint. Karena kita mau mengerjakan di Excel, berarti kita pilih yang bagian Excel. Di sini ada namanya buku kerja kosong. Kita klik saja buku kerja kosongnya. Kita tunggu. Ini adalah tampilan dari Excel yang ada di handphone kamu. Kemudian kita tulis soalnya, sesuai dengan soalnya ya. Ini Miss ngikutin soal yang Miss ada di komputer, yang Miss jelaskan di komputer. Ini kita buat dulu blok sampai D sesuai dengan soal kalian. Nanti jika bloknya sampai EF, kalian bloknya sampai EF juga. Ini blok sampai D. Kemudian di sini ada tanda panah. Ini kita mau gabungkan selnya ya, mau di merge selnya. Kemudian kita klik tanda panah ini. Kemudian di sini ada namanya gabung dan tengahkan. Kita klik. Kalau di komputer biasanya namanya merge and center. Sesuai dengan, misalnya kalau kalian menggunakan bahasa Inggris berarti pakai yang merge and center. Kalau di sini namanya gabung dan tengahkan. Kemudian kita tulis. Ini adalah papan tulisnya ya, yang di FX ini. Kita klik. Tadi judulnya adalah daftar nilai ulangan Tikom kelas 6 SD Muara. Oke. Ini sudah kita tulis daftar nilai ulangan Tikom kelas 6 SD Muara. Ini kan tempatnya terlalu kecil, berarti kita perbesar dulu. Kita klik barisnya, yaitu baris 1. Karena dia ada di baris 1, kita klik barisnya sampai dia warna hijau. Kemudian kita geser ke bawah. Oke, tapi di sini tulisannya belum kelihatan semua, berarti kita klik dulu. Kemudian kita klik lagi tanda panah. Kita pilih yang bungkus sel. Kalau di komputer biasanya namanya wrap text. Ini ada namanya bungkus teks, Kita klik. Oke, sekarang sudah rapi. Kita tinggal buat bordernya. Kita blok dulu sampai ke 10. Ini tergantung soal ya, karena soalnya sampai baris 10 dan kolom D, maka Miss blok sampai 10 dan kolom sampai kolom D. Kemudian kita pilih border. Ini namanya batas di sini, kemudian kita pilih aja yang polos. Oke. Sekarang kalian tinggal tulis aja soalnya sesuai dengan soal yang Miss sudah kirim. Ini Miss tulis soalnya dulu. Oke, ini Miss sudah selesai mengerjakan soalnya. Kemudian Miss akan jelaskan cara pengerjaannya. Jadi di range ini kita akan isi apakah dia tuntas atau tidak tuntas sesuai dengan nilai yang diperolehnya, nilai yang ada di sini. Kemudian kita lihat di sini ada keterangan, yaitu tuntas jika nilainya lebih besar sama dengan 65, di bawah 65 tidak tuntas. Artinya jika nilainya ini lebih besar dari 65, lebih besar sama dengan 65, maka dia tuntas. Artinya 65, 67 dan seterusnya akan tuntas. Sedangkan di bawah dari 65 tidak tuntas. Kemudian di sini ada rumus juga. Logika if sama dengan log if buka kurung logika ekspresi titik koma, ini adalah pembatas, tergantung HP kamu juga nanti, ada yang pakai titik koma, ada yang pakai koma, kemudian nilai jika benar, titik koma, nilai jika salah. Ini adalah rumusnya. Sekarang kita akan coba kerjakan di bagian tuntas tidak tuntasnya. Berarti kita klik dulu selnya sampai dia muncul tanda hijau yang kotak persegi. Kemudian di sini baru kita tulis rumusnya. Yaitu rumusnya tadi adalah
sama dengan. Kemudian if, oke, ini kita klik aja, ini boleh langsung atau bisa kita buat buka kurung juga. Ini Miss langsung klik aja. Di sini nanti sudah ada penjelasannya. Di sini dia pakai titik koma, berarti kita pakai yang titik koma, tergantung HP-nya. Ini Miss hapus aja. Oke. Sekarang Miss isi. If buka kurung sama dengan if buka kurung. Yang pertama tadi adalah rumusnya adalah logika ekspresi. Logika ekspresi itulah syarat atau ketentuan yang akan diberikan, yaitu nilainya. Nilainya tadi kita klik nilainya ini, syaratnya tadi kan nilainya jika lebih besar sama dengan 65 maka tuntas. Berarti nilainya ini sesuai syaratnya, klik nilainya lebih besar sama dengan, berarti kita berikan tanda lebih besar sama dengan. Ini tandanya bisa berubah-ubah, tergantung permintaan soalnya. Bisa saja hanya sama dengan, atau hanya lebih besar, atau lebih kecil, atau lebih kecil sama dengan, tergantung permintaan soalnya. Karena soalnya adalah tuntas jika nilainya lebih besar sama dengan 65, maka tanda aritmatika yang kita gunakan adalah lebih besar sama dengan 65. Ini adalah logika ekspresinya. Ini kita sudah menemukan logika ekspresinya, yaitu nilainya lebih besar sama dengan 65, kemudian kita kasih pembatas, yaitu titik koma. Kemudian rumusnya adalah nilai jika benar. Berarti sekarang kita cari. Jika memenuhi syarat berarti nilai jika benarnya adalah tuntas. Terus yang diperhatikan kemudian adalah tuntas. Miss sudah pernah jelaskan. Jika dia huruf maka gunakan kutip. Kutip 2 di depan sama di belakang. Sedangkan jika dia angka tidak perlu menggunakan kutip 2. Karena di sini tuntas adalah huruf, maka kita gunakan kutip 2. Kemudian kita tulis tuntas. Kemudian kita tutup lagi kutip 2. Ini sekarang sudah selesai logika ekspresinya. Nilai jika benarnya juga sudah selesai. Logika ekspresinya tadi adalah syaratnya, yaitu C4 lebih besar sama dengan 65. Kemudian kasih pembatas. Nilai jika benarnya sudah selesai, yaitu tuntas. Kemudian kita kasih pembatas. Sekarang nilai jika salah. Berarti jika tidak memenuhi syaratnya maka dia tidak tuntas. Tidak tuntas itu adalah huruf, maka kita gunakan kutip 2 di depan, yaitu kita tulis tidak tuntas. Kemudian kita tutup lagi tanda kutip 2. Dan setelah rumus maka kita tutup kurung. Kemudian kita enter. Boleh pakai yang tanda ini, tanda checklist. Oke, sekarang sudah ada jawabannya. Maka yang pertama itu adalah tuntas. Sekarang tinggal kita copy aja. Kita klik dulu. Kemudian kita pilih aja ini. Ini copy. Ini adalah icon copy. Kemudian kita geser ini sampai ke bawah. Kita geser sampai ke bawah. Kemudian kita pilih paste. Ini adalah icon paste. Oke, sudah selesai. Berarti yang tidak tuntas hanya satu orang, yaitu Yasir, karena nilainya 50. Sedangkan di sini ada 65 tapi dia tuntas karena syaratnya tadi adalah lebih besar sama dengan, berarti sama dengan 65 dia tuntas, lebih besar dari 65 juga dia tuntas. Di bawah dari situ baru dia tidak tuntas. Oke, sampai di situ penjelasan Miss Liza tentang logika if. Semoga dapat dimengerti. Nanti Miss akan kirim soalnya. Kemudian kalian akan kirim ke Classroom tidak pakai screenshot atau pakai foto, tapi kalian harus simpan dulu filenya. Cara simpannya menggunakan handphone. Ini kalau untuk menggunakan laptop kayaknya sudah mengerti karena kita sudah sering menggunakan laptop saat menyimpan. Ini kita klik titik 3. Kemudian kita pilih yang simpan. Kemudian di sini kita ganti dulu namanya. Ganti nama filenya. Kita buat nama filenya latihan. Latihan
logika if. Kemudian kita export file. Kemudian kita pilih ke perangkat mana kita akan simpan. Miss simpan ke perangkat ini. Kemudian kita simpan boleh simpan di kartu SD atau di penyimpanan internal juga. Miss simpannya di dokumen saja. Oke. Ini latihan logika if. Kemudian Miss export. Oke, berarti ini sudah tersimpan. Miss kembalikan saja. Coba Miss cek dulu, ada nggak filenya. Kita pilih yang penyimpanan internal. Kemudian tadi Miss simpannya di dokumen. Ini sudah ada latihan logika if. Oke, sampai di situ penjelasannya. Semoga dimengerti.